lagi dengan Mem Wendy dalam pelajaran IPA kelas 9. Kali ini Mem akan bahas materi mengenai sistem reproduksi tumbuhan. Dasar firman Tuhan kita kali ini Kejadian 1 ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Indikator yang harus kalian capai menjelaskan pengertian reproduksi aseksual pada tumbuhan, menyebutkan macam-macam reproduksi aseksual pada tumbuhan, menjelaskan reproduksi seksual pada tumbuhan, dan menjelaskan perbedaan reproduksi seksual dan aseksual pada tumbuhan. Bagaimana tumbuhan berkembang biak? Nah, seperti makhluk hidup lain, tumbuhan juga bisa berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi 2 bagian loh. Yuk disimak videonya. Yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual dibagi atas alami dan buatan. Yang kedua, perkembangbiakan secara generatif atau seksual, fertilisasi dan penyerbukan. Terus, apa perbedaannya vegetatif dan generatif? Vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin atau yang biasa kita sebut dengan aseksual. Nah, vegetatif dibagi atas 2 bagian, alami dan buatan. Kalau alami tidak melibatkan campur tangan manusia, tetapi buatan melibatkan campur tangan manusia. Contoh yang pertama itu adalah spora. Kotak spora atau sporanium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji, contohnya yaitu lumut dan pakis. Yang kedua, tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan, contohnya yaitu pisang dan bambu. Yang ketiga yaitu umbi. Umbi batang merupakan batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk pemakan makanan, contohnya kentang dan bengkuang. Kemudian umbi lapis. Itu merupakan lapisan-lapisan daun atau susunan-susunan yang berlapis yang mengelilingi batang dan tumbuhan di dalam tanah. Contohnya bawang merah dan bawang bombay. Umbi akar yang menggembung tidak berruas-ruas, berisi cadangan makanan, contohnya lebak dan wortel. Yang keempat, akar tinggal. Rhizome adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku, berruas-ruas, contohnya kunyit, jahe, dan lengkuas. Nah, sekarang kita masuk vegetatif buatan yang melibatkan tangan manusia. Yang pertama itu cangkok, mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanam ke tanah, contohnya apel dan mangga. Yang kedua, stek, memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru, contohnya singkong dan cecer bebek. Yang ketiga, sambung. Teknik ini menggabungkan 2 buah batang tanaman yang sejenis, contohnya boleh pada singkong dan mawar. Yang keempat, okulasi. Teknik ini mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau dirundukkan, kemudian dibenamkan oleh tanah, contohnya itu pada stroberi dan arbe. Vegetatif apa yang paling sering kamu temukan di lingkungan tempat tinggalmu? Lalu bagaimana dengan tumbuhan yang memiliki bunga? Bagaimana cara mereka berkembang biak? Temukan jawabannya di pertemuan berikutnya. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh iya, jaga kesehatan dan jangan lupa gunakan masker.